Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengantar analisis konstanta fisik. Jadi sebelum kita mulai masuk ke bahasan apa itu massa jenis, berat jenis, bagaimana pengukurannya, dan lain-lain sebagainya, kita kenalan dulu nih tentang apa itu konstanta fisik, kayak gitu. Sebelum kita masuk ya ke pengertian konstanta fisik, sebelumnya kita agak mereview sedikit gitu materi di zaman SMP ya. Ini sudah pernah dipelajari di pelajaran IPA waktu SMP gitu tentang besaran dan satuan. Yang namanya analisis nih, kita seorang kimia analis gitu kan memang kerjaannya ya menganalisa suatu produk, suatu zat gitu. Namanya menganalisis pasti ada nih sesuatu yang diukur gitu. Entah itu mengukur konsentrasi, mengukur panjang, massa, berat, dan lain sebagainya gitu. Jadi pada analisa-analisa ya kita melakukan pengukuran gitu. Apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Itu jadi proses membandingkan ya, proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi ada besaran dengan satuan. Nah, hasil dari pengukuran kita nih saat melakukan analisa itu merupakan besaran. Apa itu besaran? Besaran merupakan suatu yang dapat diukur. Ya, dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai yang memiliki satuan gitu. Sedangkan satuan sendiri dia adalah pembanding gitu, pembanding yang digunakan untuk mengukur besaran gitu. Jadi dari definisi poin ketiga kita dapat nih syarat sesuatu itu dikatakan besaran. Yang pertama, dia itu harus dapat diukur atau dihitung. Artinya misal kita ingin menganalisa suatu benda, misal ingin menganalisa volume dari suatu benda. Artinya kita harus tahu gitu, benda itu punya panjang berapa, punya lebar berapa, punya tinggi berapa. Artinya setiap panjang itu bisa diukur gitu, panjangnya bisa diukur berapa, lebarnya bisa diukur berapa, tingginya bisa diukur berapa gitu. Nah, yang kedua syaratnya adalah mempunyai nilai. Itu nilai di sini bisa berupa angka gitu. Bisa berupa angka. Misal tadi ingin mengukur volume suatu benda. Misal dapat panjang sebesar 13 cm. Gitu. Artinya ada angka sebesar 13 gitu dengan satuannya cm. Kayak gitu. Sudah angka nilai yang bisa diukur. Kemudian syarat ketiga ada satuan, mempunyai satuan. Gitu. Kalau tadi kan volume itu terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Misal kita ingin mengukur satuannya cm. Ya udah berarti mengukur dengan penggaris ya, misal mengukur dengan penggarisnya itu yang 30 cm ukurannya, berarti kan satuannya adalah cm ya, berarti 13 cm gitu. Selanjutnya besaran itu kan dibagi jadi dua ya, ada besaran pokok dengan besaran turunan. Itu besaran pokok sendiri adalah besaran yang sudah disepakati gitu, sudah disepakati dan berlaku untuk semuanya. Besaran pokok ya kita kenal ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nilainya pokok tetap dan tidak diturunkan dari satuan manapun, dari besaran manapun gitu. Itu yang disebut dengan besaran pokok gitu ya. Masih ingat kan ya pelajaran SMP gitu, ada 7 panjang, besaran itu ada 7, ada panjang, massa, waktu, arus listrik, temperatur, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Sedangkan panjang nih punya satuan,
satuannya itu meter, lambangnya M, massa kilogram, kg, waktu second, lambangnya S, arus listrik ampere, satuannya lambangnya A besar gitu, temperatur atau suhu Kelvin gitu. Nah, sedangkan di Indonesia ya kebanyakan kita menggunakannya derajat Celcius, tetapi dalam standar internasional gitu, standar internasional atau SI itu digunakannya Kelvin gitu. Jadi kalau misalkan nanti punya rumus apa gitu dengan satuannya harus Kelvin, ya udah, kalau kita melakukan percobaan di lab Indonesia rata-rata kan alat pengukur suhunya, temperaturnya itu menggunakan satuan derajat Celcius ya, berarti tinggal dikonversi aja gitu menggunakan menjadi Kelvin ditambah 273 gitu. Satuannya adalah, lambangnya adalah K besar. Untuk jumlah zat ini ada mol gitu, nanti anak-anak kimia nih nanti akan sering banget ketemu sama mol gitu. Kemudian ada intensitas cahaya dengan satuan kandela, lambangnya adalah CD gitu. Nah, selain besaran pokok juga ada besaran turunan. Besaran turunan sendiri kan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya. Kalau besaran pokok itu ya satu aja gitu, misal panjang satuannya meter, cukup meter aja. Terus ada jumlah zat, ada mol, ya satuannya mol aja gitu. Nah, sedangkan turunan ini itu diturunkan, berarti namanya turunan diturunkan dari mana? Dari besaran pokok gitu. Misal kita akan punya luas, besaran luasnya satuannya berarti panjang dikali lebar, lambangnya adalah M kuadrat. Jadi ketika ciri-ciri dari besaran pokok kan tadi ya, ada M, terus ada S, ada kilogram. Artinya dia cuma punya satu satuannya aja nih. Nah, sedangkan besaran turunan, karena dia itu diturunkan dari besaran pokok, maka lambang satuannya itu bisa banyak, lebih dari satu pasti. Ketika lambang satuannya itu lebih dari satu, kan kalau M kuadrat berarti M dikali M ya, gitu. Nah, ini karena ada dua, berarti dia termasuk besaran turunan gitu, karena diturunkan dari besaran pokok, yaitu M dikali M gitu. Kemudian ada volume, ini ada rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, satuannya ada M kubik, dan seterusnya ya, ada massa jenis, ada juga kecepatan gitu. Nah, besaran turunan ini banyak gitu, ada banyak, lebih dari 10, lebih dari banyak lah ya gitu. Pokoknya yang diturunkan dari besaran turunan, bisa diturunkan dari besaran pokok, dia adalah besaran turunan. Nah, sistem satuan yang lazim digunakan itu berdasarkan sistem standar internasional ya, yang tadi di slide sebelumnya ada SI gitu. Nah, untuk panjang itu biasa digunakan kan meter ya, untuk panjang meter. Kemudian untuk massa itu kilogram. Nah, sedangkan waktu itu second. Nah, ketiganya ini biasa disingkat dengan MKS gitu. Tapi selain MKS, penggunaan meter, kilogram, dan second ini ada juga istilah yang disebut dengan CGS gitu. CGS ini merupakan singkatan dari C-nya itu cm, G-nya itu gram, S-nya itu second. Terus boleh nggak dipakai yang CGS? Boleh gitu. Kalau misalkan sampel atau zatnya itu bisa diukur menggunakan kilogram, artinya berarti zatnya besar ya, karena berupa kilo gitu. Itu bisa kita menggunakan satuan MKS. Nah, ketika si sampel atau zatnya itu kecil, hanya beberapa gram gitu kan, nggak mungkin ya kita bisa 0,0 gitu. Untuk mempermudah, makanya adalah ini istilah CGS ini, penggunaan cm gram second gitu. Jadi penggunaannya boleh keduanya, tetapi dilihat lagi lebih enak yang mana gitu. Kalau
sampelnya itu sedikit atau kecil berarti pakainya yang CGS. Kalau sampelnya besar bisa dihitung berkilo-kilo gitu, berarti menggunakan satuan MKS gitu. Nah, selanjutnya apa itu analisis konstanta fisik ya? Namanya analisis konstanta fisik berarti kan terdiri dari tiga kata ya, berarti analisis ini merupakan pengukuran. Konstanta itu berasal dari kata konstan ya, artinya tetap. Sedangkan fisik adalah sesuatu yang dapat dilihat gitu oleh mata, dapat dilihat oleh kasat mata lah ya, secara fisik gitu. Secara fisik. Jadi analisis konstanta fisik itu apa? Analisis konstanta fisik adalah analisis atau pengukuran berdasarkan besaran fisika yang sifatnya ini konstan ya, dan universal berkaitan dengan sifat fisika suatu materi gitu. Jadi kan kita tahu ya, yang namanya pengukuran analisa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada secara fisik atau fisika, yang kedua ada biologi, dan yang ketiga ada kimia gitu. Nah, kalau biologi kita tahu ini berhubungan dengan mikroorganisme atau bakteri. Gitu ya. Mikroorganisme atau bakteri. Nah, sedangkan fisik ini adalah pengukuran atau analisa berdasarkan wujud. Itu wujud atau bentuk yang dapat terlihat oleh mata gitu. Yang dapat dilihat mata gitu. Nah, biasanya pengukurannya ini itu tanpa mereaksikan dengan zat lain gitu. Tanpa mereaksikan. Artinya pengukuran berdasarkan fisika ini tuh tidak butuh reaksi lain sehingga tidak terjadi reaksi gitu. Nah, sedangkan di kimia itu kan berarti berkaitan dengan molekul-molekul atau zat-zat yang tidak dapat dilihat oleh mata gitu. Nah, biasanya pengukuran secara kimia ini direaksikan gitu dengan zat lain. Nah, karena kita ini mempelajari analisis konstanta fisik, nanti pengukuran-pengukuran yang akan dibahas adalah biasanya tanpa mereaksikan gitu. Apa aja contohnya? Contohnya ya misal titik didih, titik leleh, massa jenis, kemudian berat jenis, itu kan pengukuran yang bisa kita lihat gitu oleh mata. Dan pengukurannya itu tanpa mereaksikan dengan zat lain gitu. Jadinya misal kita punya sampel A, ya udah kita bisa langsung nih ukur berapa titik didihnya, berapa titik lelehnya, berapa massa jenisnya, berapa berat jenisnya gitu. Nah, pengukurannya itu bisa langsung menggunakan alat, bisa juga menggunakan panca indera. Mungkin dibantu dengan zat lain, tapi tanpa mereaksikan. Artinya tanpa terjadi reaksi. Namanya reaksi, berarti kan ada zat A ditambah B menghasilkan zat baru ya, C. Nah, kalau misalkan menghasilkan zat baru, berarti itu termasuk analisis secara kimia. Nah, sedangkan di fisika ya udah kita hanya menganalisa gitu secara fisik kayak gitu. Nah, tadi besaran fisika gitu, kita menurunkan ya dari besaran-besaran fisika, besaran pokok yang ada, sifatnya ini konstan, artinya dia tetap gitu, dan universal atau berlaku secara umum berkaitan dengan sifat fisika suatu materi ya. Gitu. Contohnya konstan apa? Konstan berarti tadi ketika kita misalnya mau menggunakan MKG tadi meter kilogram MKS meter kilogram second ya, berarti pengukuran dari awal sampai akhir menggunakan satuan MKS gitu. Sedangkan kalau misal kita ingin menggunakan CGS karena sampelnya kecil ya udah berarti dari awal sampai akhir kita menggunakan satuan CGS gitu. Itu artinya konstan ya, dan universal artinya berlaku ya, berlaku secara umum. Nah, berlaku secara umumnya tadi ketika kita ingin menggunakan meter ya berarti semua orang tahu gitu meter itu merupakan satuan dari panjang gitu.
Nah, selanjutnya untuk apa sih kita menganalisis konstanta fisik gitu? Ini merupakan pengujian suatu produk untuk mengetahui kualitas apakah sesuai mutu atau tidak gitu. Jadi sebelum kita menguji suatu zat secara kimia gitu, jadi kita harus tahu dulu nih kondisi fisik dari suatu zatnya itu seperti apa untuk diuji ya, uji lebih lanjut kayak gitu.